Ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 4, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Kita mulai pembelajaran adik-adik. Yuk. Kelas dan pekarangan sekolah Dayu telah bersih. Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Beliau mengamati. Dengarkan teks percakapan berikut. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruangan kelas dan pekarangan sekolah, Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Bagus, Nak. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya. Sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman. Nomor 1. Apa isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Ya, isi percakapannya adalah membahas tentang cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Nomor 2. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Bagaimana ya cara menjaga kebersihannya? Ya, cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah selalu membersihkan ruangan kelas, pekarangan sekolah, dan kamar mandi. Nomor 3. Apa saja alat-alat yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan? Alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan adalah ember, sikat, air, dan gayung. Nomor 4. Bagaimana pendapat kalian dengan isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Pendapat saya setuju dengan membiasakan hidup bersih di sekolah supaya semua warga sekolah menjadi sehat. Kalian bisa menuliskan pendapat kalian sendiri. Nomor 5. Jika kamar mandi sekolah kalian kotor, apa yang akan kalian lakukan? Jika kamar mandi sekolahku kotor, aku akan mengajak teman-teman untuk bekerja sama membersihkannya. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Temukan kata yang dibentuk pada tabel dengan makna berikut. Nomor 1. Wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air. Apakah itu? Nah, iya, benar. Gayung. Sudah diberi contoh ya. Nomor 2. Tempat air berbentuk tabung. Apakah itu? Ya, ember. Kemudian nomor 3. Pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang. Apakah itu? Ya, sikat. Berikutnya, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan. Misalkan lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas.
Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat, kaki dan tangan bisa terjepit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata atau hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Apa isi teks di atas? Ya, isi teks di atas adalah membahas tentang banyaknya cara menjaga kebersihan kelas. Sudahkah kalian tahu cara menjaga kelas agar bersih dan sehat? Pastinya kalian sudah tahu ya. Cobalah kalian jawab pada kolom komentar. Sekarang ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Lihat ada gambar apa saja ini yang dilakukan Dayu dan teman-teman. Yang dilakukan Dayu dan teman-teman adalah membersihkan kelas, seperti menyapu lantai, membersihkan kaca, menghapus papan tulis, dan merapihkan meja. Sekarang ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatan kalian dalam bentuk laporan sederhana. Misalnya, cara menjaga kelas agar tetap bersih yang tadi ya. Kita amati gambarnya. Nah, kita ceritakan yang ada di gambar. Supaya kelas tetap bersih, seluruh warga kelas harus bekerja sama menjaganya. Lantai harus disapu secara teratur. Debu-debu pada kaca jendela harus dibersihkan. Selain itu, tulisan di papan tulis harus dihapus setelah selesai digunakan. Meja di kelas juga harus diatur dengan rapi. Berikutnya, ayo mengamati. Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas bersama. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Tahukah kalian dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Amati gambar di bawah ini. Lihat, apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Yang dilakukan Dayu dan teman-teman adalah menari bersama, belajar berkelompok, dan bermain peran bersama. Sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud kebersamaan di kelas? Ayo berdiskusi. Diskusikan sikap yang harus dimiliki agar terwujud sikap kebersamaan di kelas. Tuliskan pada tabel berikut. Misalnya, sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. 1. Contohnya nih, saling menghormati walaupun berbeda agama. Kemudian apalagi? Tidak mengejek kelemahan teman. 3. Tidak membeda-bedakan teman. 4. Membantu kesulitan teman. Nah, kalau ada yang membutuhkan bantuan harus dibantu. 5. Kompak dalam bekerja sama. Kemudian tidak egois. Masih banyak. Terserah kalian. Isi saja di kolom ya. Untuk mewujudkan kebersamaan di kelas, maka kalian harus biasakan sikap-sikap tersebut. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.